Pemirsa Berita Banjarmasin kembali hadir menjumpai Anda bersama saya Zaldi Ariandi. Sejumlah berita aktual dan beberapa informasi menarik lainnya telah kami siapkan. Berikut berita utama hari ini. Puluhan pegawai Kejaksaan Tinggi Kalimantan Selatan positif COVID-19. Kapolri Jenderal Polisi Listio Sigit Prabowo tinjau vaksinasi anak. Sebelas pengelola parkir di Kota Banjarmasin masih menunggak retribusi. Kantor Kejaksaan Tinggi Kejati Kalimantan Selatan ditutup sementara karena puluhan pegawainya positif COVID-19. Terpantau Kamis siang, kantor di kawasan DI Panjaitan Banjarmasin Tengah ditutup dan disterilisasi petugas dengan disinfektan. Kantor ini ditutup selama 2 hari yakni sejak Kamis kemarin dan Jumat hari ini. Penutupan dilakukan karena dari 200 pegawai yang dites usap antigen, 27 orang diantaranya terkonfirmasi COVID-19. Sementara waktu Kejati hanya melayani masyarakat melalui daring, itu pun bagi keperluan mendesak saja. Berdasarkan hasil pemeriksaan swab rapid antigen terhadap 200 pegawai maupun tenaga pendukung di Kejaksaan Tinggi Kalimantan Selatan, diketahui ada sekitar 27 yang terpapar virus COVID-19, sehingga pimpinan mengambil kebijakan untuk dilakukan atau dilaksanakan kegiatan lockdown di Kejaksaan Tinggi Kalimantan Selatan. Selama 2 hari itu apa aja nanti yang dilakukan? Ya, pelaksanaan lockdown itu kan dilaksanakan selama 2 hari. Nah, yang dilakukan itu adalah melakukan penyemprotan disinfektan di seluruh ruangan dan seluruh lingkungan Kejaksaan Tinggi Kalimantan Selatan. Untuk pengurangan pegawai atau gimana? Ada? Mungkin tidak menutup kemungkinan ya. Di berikutnya dilaksanakan kegiatan WFH yang mana yang masuk itu mungkin sekitar 50% dari jumlah total pegawai di Kejaksaan Tinggi Kalimantan Selatan. Kejati Kalsel akan mengurangi pegawai yang bekerja di kantor 50% dan sisanya diminta bekerja dari rumah. Dari Kota Banjarmasin, Lutfi Darlan dan Fahrulani melaporkan. Kapolri Jenderal Polisi Listio Sigit Prabowo tinjau vaksinasi COVID-19 massal bagi anak usia 6 hingga 11 tahun. Didampingi sejumlah pejabat Pemprov Kalsel, Kapolri meninjau vaksinasi di Gedung Sultan Suryansah, kawasan Banjarmasin Utara, Kamis siang. Jenderal Bintang 4 itu mengaku bersyukur anak-anak antusias mengikuti kegiatan ini. Menurutnya, vaksinasi dosis pertama tersebut diikuti sekitar 3.000 anak. Vaksinasi yang dilaksanakan di Kalimantan Selatan, di gedung apa? Sultan Suryansah. Oh, gedung Sultan Suryansah. Alhamdulillah hari ini di lokasi ini dilaksanakan vaksinasi 3.000. Dan tadi saya tanyakan ke Pak Kapolda secara serentak di seluruh wilayah Kalimantan Selatan hari ini targetnya kurang lebih 21.000. Jadi tentunya dalam kesempatan ini saya ucapkan terima kasih, apresiasi atas kerja keras, kerjasama dari TNI, Polri, dan seluruh pemerintah daerah, baik di tingkat provinsi, di tingkat kota madya maupun di tingkat kabupaten yang terus bekerja sama dalam rangka membantu percepatan program akselerasi vaksinasi nasional.
Vaksinasi COVID-19 anak dan warga lansia serentak digelar di seluruh daerah untuk mencegah lonjakan kasus Omikron. Dari kota Banjarmasin, Lutfi Darlan dan Hafiz Rahman melaporkan. Sepanjang tahun 2021, ekspor komoditas pertanian Provinsi Kalimantan Selatan naik 3 kali lipat dibandingkan tahun 2020. Tahun 2020 nilai ekspor hanya 3,8 triliun rupiah, sedangkan tahun 2021 mencapai 10,5 triliun rupiah. Bahkan dalam gebiar ekspor tutup tahun 2021 lalu, Pemprov Kalsel mengirim sebanyak 13.330 ton komoditas pertanian ke 7 negara. Pengiriman berlangsung beberapa hari lalu di Terminal Peti Kemas Pelabuhan Trisakti Banjarmasin. Hari ini pertanian alhamdulillah luar biasa. Dari tahun 2020 3,8 triliun, di 2021 ini 10,5 triliun. 3 kali lipat. Saya pikir ini sebuah yang sungguh dinanti-nantikan oleh kita semua dan sebuah kerja yang luar biasa, dan tentu ini atas sinergisitas. Tidak ada sukses yang kita kerja sendiri-sendiri. Ya. Jadi ini telah terbukti. Kegiatan di pagi hari ini kita menyelenggarakan ekspor dengan volume 13,3 ribu ton dan nilai nominal sebesar 180,6 miliar dengan tujuan 7 negara tujuannya. Nilai ekspor produk pertanian Kalsel meningkat sebesar 177%. Komoditas pertanian utama yang diekspor meliputi kelapa sawit, daun gelinggang, dan karet. Dari kota Banjarmasin, Lutfi Darlan dan Fahrulani melaporkan. Pemirsa masih bersama kami dalam Berita Banjarmasin. Bagi Anda yang baru bergabung, berikut Berita Banjarmasin utama hari ini. Puluhan pegawai Kejaksaan Tinggi Kalimantan Selatan positif COVID-19. Kapolri Jenderal Polisi Listio Sigit Prabowo tinjau vaksinasi anak. Sebelas pengelola parkir di kota Banjarmasin masih menunggak retribusi. Rumah Sakit Umum Daerah RSUD Ulin Banjarmasin berhasil melakukan operasi jantung perdana terhadap 2 pasiennya. Kedua pasien tersebut telah sembuh dan dipulangkan pada Rabu lalu. Gubernur Sahbirinur mengaku bersyukur masyarakat Kalsel telah memiliki rumah sakit yang bisa melakukan operasi jantung terbuka secara mandiri. Ya, tentunya bagi pasien kita yang sudah selesai operasi dan alhamdulillah dinyatakan sukses, membahagiakan tentunya buat masyarakat Kalimantan Selatan dan tentunya rumah sakit sendiri. Operasi ini secara berkelanjutan dengan Rumah Sakit Harapan kita sampai waktunya nanti kita disapih atau dilepas. Kemudian untuk SDM, sampai saat ini memang kita belum mempunyai SDM yang cukup, sehingga tetap dalam hal ini kita mengirimkan SDM kita untuk pelatihan dan untuk pematangan keilmuannya di Rumah Sakit Harapan kita secara periodik. Kedua pasien tersebut menjalani operasi jantung terbuka pada tanggal 23 dan 24 Desember 2021 lalu.
Dari kota Banjarmasin, Lutfi Darlan dan Aryadi Sukma melaporkan. Stasiun pengisian kendaraan listrik umum SPKLU pertama di Kalimantan resmi beroperasi. SPKLU berkapasitas 50 kW tersebut diresmikan Gubernur Sahbiri Nur di halaman kantor PLN Induk Kalselteng di Banjarbaru akhir pekan lalu. Sahbiri Nur mengapresiasi kinerja PLN untuk program strategis ini. Ia juga berkeinginan seluruh pegawai Pemprov Kalsel menggunakan kendaraan listrik. Untuk mendukung zero emission di 2060 tentunya kita harus melaksanakan suatu langkah-langkah yang sangat luar biasa terkait dengan pengurangan emisi karbon yang ada. Termasuk salah satunya adalah mengembangkan ekosistem daripada kendaraan listrik berbasis baterai. Nah, ini yang kita kembangkan ekosistem ini. Tahun 2023 mendatang, PLN Kalselteng akan membangun SPKLU di Banjarmasin, Tanjung, Batu Licin, Kuala Kapuas, dan Palangkaraya. Dari kota Banjarbaru, Lutfi Darlan dan Aryadi Sukma melaporkan. Pengelola parkir di kota Banjarmasin masih ada yang menunggak retribusi sejak tahun 2021 lalu hingga kini. Data Dinas Perhubungan ada 11 pengelola parkir yang masih menunggak. Total tunggakannya berkisar 10 hingga 15 juta rupiah. Perpanjang pengelolaan itu mereka wajib melunasi sampai dengan Desember 2021 untuk yang pembayaran retribusinya. Jadi saat ini kan kita sudah memberikan surat kepada mereka. Alhamdulillah mereka respon, jadi sudah berdatangan untuk melunasi tunggakan tersebut. Sejak kapan itu penunggakannya itu? Ada yang 3 bulan, ada yang 4 bulan. Mulai tahun 2022 itu? 2021, ya. Ada berapa totalnya? Kita ada 10-11 Pengelola parkir di mana? Itu pengelola parkir yang di pinggir jalan, Mas? Itu yang retribusi parkir, ya. Daerah mana paling banyak, Pak? 11 pengelola yang menunggak telah diberi surat teguran. Jika tidak melunasi, Dinas Perhubungan akan mencabut izin pengelolaan parkirnya. Dari kota Banjarmasin, Lutfi Darlan dan Hudael melaporkan. Terkuak sudah penyebab tewasnya wanita paruh baya bernama Fatmawati yang jasadnya ditemukan di gedung eks bioskop kawasan Pasar Cempaka, Banjarmasin Tengah pada Kamis lalu. Perempuan berusia 50 tahun itu ternyata dibunuh suaminya berinisial Z. Awalnya pria berusia 30 tahun itu sempat menenggak miras bersama korban dan tertidur. Setelah bangun, ia meminta dibelikan miras lagi, namun korban menolak. Tersangka yang kesal kemudian menganiaya korban hingga tewas dengan pisau gunting kuku. Tersangka akan dikenai pasal 338 KUHP dengan ancaman 15 tahun penjara. Kepolisian Kabupaten Tapin menangkap 5 pengedar narkoba dalam kurun waktu sekitar 1 bulan. Kelima tersangka narkoba itu dihadirkan dalam gelar perkara di Mapolres Tapin Senin pagi. 2 di antara mereka ditangkap pada akhir Januari lalu, 3 lainnya awal Februari. Dari kelimanya polisi menyita barang bukti sabu-sabu siap edar seberat 35,78 gram. Kelima tersangka akan dikenai pasal 114 ayat 1 subpasal 112 ayat 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 dengan ancaman 10 tahun penjara.
Sebuah mobil minibus menabrak tiang listrik di kawasan Ahmad Yani, Tapin Selatan Minggu sore. Kecelakaan lalu lintas tunggal ini terjadi karena pengendara mobil berinisial AH mengantuk. Beruntung semua penumpang selamat. Kecelakaan ini mengakibatkan kemacetan lalu lintas selama kurang lebih 5 jam. Desa Nangka, Kecamatan Sungai Pinang, Kabupaten Banjar, Rabu siang kembali kebanjiran. Banjir dengan ketinggian 40 cm ini merendam puluhan rumah di 3 rukun tetangga atau RT. Babinsa Serda Arfansah mengatakan, banjir terjadi sejak dini hari akibat hujan lebat dan meluapnya air Sungai Riam Kiwa. Banjir diperkirakan surut malam hari karena hujan sudah reda. Tiga warga kota Banjarmasin positif COVID-19 Omikron. Pelaksana tugas PLT Dinas Kesehatan Mahli Riyadi menjelaskan, dari 17 sampel yang dikirim Pemprov Kalsel ke Jakarta, 9 diantaranya terkonfirmasi Omikron. 3 dari 9 sampel itu adalah warga Banjarmasin yang dirawat di rumah sakit. Menurutnya, 2 dari 3 warga tersebut telah pulang dari rumah sakit dan melakukan isolasi mandiri karena tidak bergejala. Orang yang kontak erat dengan ketiga warga tersebut telah dilacak dan dites usap antigen. Semuanya negatif COVID-19. 2 guru di 2 taman kanak-kanak TK di Kota Martapura, Kabupaten Banjar, positif COVID-19. 2 guru terkonfirmasi COVID-19 berasal dari TK Negeri Jawa dan Tanjung Rema Darat. Pembelajaran tatap muka PTM di 2 TK tersebut pun dihentikan sementara waktu dan dialihkan ke pembelajaran jarak jauh atau PJJ dengan sistem daring. Kadisdik Diana Penny menjelaskan kedua guru tersebut terpapar virus corona saat berkunjung keluar daerah menghadiri acara pernikahan kerabat mereka. Penghentian PTM di 2 TK ini sesuai SKB 4 Menteri untuk mencegah terjadinya klaster sekolah. Dua pasien COVID-19 di Rumah Sakit Daerah RSD Idaman Kota Banjarbaru meninggal dunia. Dikonfirmasi Selasa siang, pihak RSD membenarkan 2 pasien berusia 32 dan 57 tahun meninggal pada Senin lalu. Mereka adalah warga Guntung Manggis dan Landasan Ulin yang menjalani perawatan sejak beberapa hari lalu. Dari hasil tes usap antigen, keduanya dipastikan positif COVID-19. Sedangkan hasil tes jenis virus probable Omikron. Selain itu, kedua pasien tersebut juga mengidap penyakit gagal ginjal dan stroke. Keduanya belum pernah divaksin COVID-19 karena memiliki penyakit penyerta atau komorbid. Puluhan pegawai Kejaksaan Tinggi Kalimantan Selatan positif COVID-19. Kapolri Jenderal Polisi Listio Sigit Prabowo tinjau vaksinasi anak. Sebelas pengelola parkir di Kota Banjarmasin masih menunggak retribusi.
Kantor Kejaksaan Tinggi Kejati, Kalimantan Selatan ditutup sementara karena puluhan pegawainya positif COVID-19. Terpantau Kamis siang, kantor di kawasan DI Panjaitan, Banjarmasin Tengah ditutup dan disterilisasi petugas dengan disinfektan. Kantor ini ditutup selama 2 hari, yakni sejak Kamis kemarin dan Jumat hari ini. Penutupan dilakukan karena dari 200 pegawai yang dites usap antigen, 27 orang diantaranya terkonfirmasi COVID-19. Sementara waktu Kejati hanya melayani masyarakat melalui daring, itu pun bagi keperluan mendesak saja. Berdasarkan hasil pemeriksaan swab rapid antigen terhadap 200 pegawai maupun tenaga pendukung di Kejaksaan Tinggi Kalimantan Selatan, diketahui ada sekitar 27 yang terpapar virus COVID-19. Sehingga pimpinan mengambil kebijakan untuk dilakukan atau dilaksanakan kegiatan lockdown di Kejaksaan Tinggi Kalimantan Selatan. Selama 2 hari itu apa aja nanti yang dilakukan? Ya, pelaksanaan lockdown itu kan dilaksanakan selama 2 hari. Nah, yang dilakukan itu adalah melakukan penyemprotan disinfektan di seluruh ruangan dan seluruh lingkungan Kejaksaan Tinggi Kalimantan Selatan. Untuk pengurangan pegawai atau ada? Mungkin tidak menutup kemungkinan ya. Di berikutnya dilaksanakan kegiatan WFH yang mana yang masuk itu mungkin sekitar 50% dari jumlah total pegawai di Kejaksaan Tinggi Kalimantan Selatan. Kejati Kalsel akan mengurangi pegawai yang bekerja di kantor 50% dan sisanya diminta bekerja dari rumah. Dari kota Banjarmasin, Lutfi Darlan dan Fahrulani melaporkan. Kapolri Jenderal Polisi Listio Sigit Prabowo tinjau vaksinasi COVID-19 massal bagi anak usia 6 hingga 11 tahun. Didampingi sejumlah pejabat Pemprov Kalsel, Kapolri meninjau vaksinasi di Gedung Sultan Suryansah, kawasan Banjarmasin Utara, Kamis siang. Jenderal Bintang 4 itu mengaku bersyukur anak-anak antusias mengikuti kegiatan ini. Menurutnya, vaksinasi dosis pertama tersebut diikuti sekitar 3.000 anak. Vaksinasi yang dilaksanakan di Kalimantan Selatan, di gedung apa? Sultan Suryansah. Oh, Gedung Sultan Suryansah. Alhamdulillah hari ini di lokasi ini dilaksanakan vaksinasi 3.000. Dan tadi saya tanyakan ke Pak Kapolda, secara serentak di seluruh wilayah Kalimantan Selatan hari ini targetnya kurang lebih 21.000. Jadi tentunya dalam kesempatan ini saya ucapkan terima kasih, apresiasi atas kerja keras, kerjasama dari TNI, Polri, dan seluruh pemerintah daerah, baik di tingkat provinsi, di tingkat kota madya maupun di tingkat kabupaten yang terus bekerja sama dalam rangka membantu percepatan program akselerasi vaksinasi nasional. Vaksinasi COVID-19 anak dan warga lansia serentak digelar di seluruh daerah untuk mencegah lonjakan kasus Omikron. Dari kota Banjarmasin, Lutfi Darlan dan Hafiz Rahman melaporkan. Sepanjang tahun 2021, ekspor komoditas pertanian Provinsi Kalimantan Selatan naik 3 kali lipat dibandingkan tahun 2020. Tahun 2020 nilai ekspor hanya 3,8 triliun rupiah, sedangkan tahun 2021 mencapai 10,5 triliun rupiah. Bahkan dalam gebiar ekspor tutup tahun 2021 lalu, Pemprov Kalsel mengirim sebanyak 13.330 ton komoditas pertanian ke 7 negara. Pengiriman berlangsung beberapa hari lalu di Terminal Peti Kemas Pelabuhan Trisakti, Banjarmasin. Hari ini pertanian alhamdulillah luar biasa. Dari tahun 2020
3,8 triliun, di 2021 ini 10,5 triliun, 3 kali lipat. Saya pikir ini sebuah yang tunggu dinanti-nantikan oleh kita semua dan sebuah kerja yang luar biasa, dan tentu ini atas sinergisitas. Tidak ada sukses yang kita kerja sendiri-sendiri, ya. Jadi ini telah terbukti. Kegiatan di pagi hari ini kita menyelenggarakan ekspor dengan volume 13,3 ribu ton dan nilai nominal sebesar 180,6 miliar dengan tujuan 7 negara tujuannya. Nilai ekspor produk pertanian Kalsel meningkat sebesar 177%. Komoditas pertanian utama yang diekspor meliputi kelapa sawit, daun gelinggang, dan karet. Dari kota Banjarmasin, Lutfi Darlan dan Fahrulani melaporkan. Pemirsa, informasi tadi sekaligus menutup perjumpaan kita kali ini. Saya Zaldi Ariandi beserta redaksi mengucapkan selamat beraktivitas, sampai jumpa.